Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 319 yang lalu. Episode 320. Henshin, yang berjalan keluar, meninggalkan ruang pertemuan, segera menuju ke parkiran mobilnya. Namun terkejutlah dirinya, di saat mengetahui, bahwa ternyata, mobil VW klasik yang ia parkir, di antara mobil mewah para pengusaha kaya itu, dipenuhi dengan coretan cat semprot, serta beberapa lemparan telur ayam. Di beberapa bagian sudutnya, tak hanya itu, terlihat pula di atasnya, sampah bekas sayuran yang berserakan. Astaga, bercandanya gak lucu ini. Sumpah, ini sudah kelewatan. Emangnya gua salah apa sama orang itu? Sehingga sampai hati, mengotori mobil saya ini. Henshin pun berbalik, segera mencari petugas jaga saat itu. Pak security, berhenti sebentar Pak, panggil Henshin pada seorang petugas, yang kebetulan melintas menggunakan motor. Kemudian petugas itu berhenti, dan Henshin berlari kecil mendekatinya. Oh Tuan Muda Henshin, maaf, pandangan mata saya mengabur, tidak seberapa terlihat kalau dari jauh. Pria itu langsung turun dari motornya. Ada yang bisa saya bantu Tuan Muda? Maaf sebelumnya Pak, yang bertanggung jawab atas parkiran di wilayah ini siapa ya? Maksud saya yang jaga saat ini, tanya Henshin. Saya dan Pak Edi Tuan Muda. Memang ada apa ya Tuan Muda? Maaf Pak, tolong manggilnya biasa saja. Jangan manggil Tuan Muda, panggil saja Henshin. Begini Pak, enaknya kita ngobrol di sebelah sana aja, ucap Henshin, sembari mengarahkan petugas ke lokasi mobil yang diparkirnya. Setelah sampai di depan mobil VW klasik itu, loh, apa-apaan ini? Wah kalau ini mah sudah kebangetan. Kelewat batas ini, kurang ajar betul itu orang. Petugas itu nampak marah. Segera ia ambil handi talki dari balik jaketnya. Kemudian ia panggil rekan kerjanya. Pak Edi, tolong Anda segera merapat ke sini. Di lantai G4, segera ya Pak Edi. Terima kasih. Maaf Tuan Muda, kami telah lalai menjalankan tugas dengan baik. Tak seharusnya semua ini terjadi. Security itu pun dengan segera menghubungi pihak cleaning service gedung, dan meminta kepada mereka untuk segera merapat di lantai G4. Henshin, yang saat itu tengah berdiri persis di hadapan mobilnya, kemudian mengamati setiap sudut gedung, mengamati satu persatu mobil mewah yang berada di sekitarnya. Maaf Pak, di sana ada kamera CCTV-nya bukan? Tolong nanti diputar ulang filmnya ya Pak. Siapa tahu dari sana ada titik terang mengenai siapa pelakunya, ucap Henshin. Baik Tuan Muda, pasti nanti akan kami periksa kamera CCTV-nya, jawab security, sembari mengangkat beberapa kotoran dari atas mobil klasik itu. Tak lama kemudian, beberapa orang cleaning service pun datang, termasuk Pak Edi. Loh kenapa ini? Kok bisa mobilnya sampah semua? Tanya Pak Edi, sembari segera membantu membersihkan sampah yang berserakan itu. Sudah Tuan Muda, tak perlu dibantu. Ini kotor, baunya pun tak sedap. Nanti tangan dan baju Tuan Muda bisa kotor, bisa terciprat aroma busuknya, ucap salah seorang security itu. Waduh, kesederhanaan Henshin memang sangat luar biasa. Bahkan dia rela membantu meringankan pekerjaan seorang cleaning service. Pak Edi, yang baru 1 bulan bergabung di gedung itu, baru mengetahui wajah Tuan Muda Henshin, yang sebelumnya ia hanya mengenal nama dari Tuan Muda saja. Maaf Pak Harto, pemuda itu siapa ya? Kok Pak Harto manggil dia Tuan Muda? Apa dia itu anak dari bos besar yang memiliki 73 perusahaan, termasuk gedung besar yang kita injak ini? Tanya Pak Edi. Nanti saja saya jelaskan. Yang penting mobil ini bersih dulu sebelum pemiliknya datang, bisik Pak Harto secara lirih. Di lain tempat, Iwan, yang tengah bersiap untuk pulang, tengah merapikan semua peralatan kerjanya, dan mengambil tasnya dalam loker. Setelah dirasa semuanya sudah beres, ia pun segera menuju ke depan ruang HRD untuk memberikan sidik jari absensi. Namun di saat itu, terlihat beberapa staf gudang bersama dengan Bapak Yohana tengah berdiri di bawah tangga darurat. Iwan yang merasa curiga berupaya untuk mendekati. Ia melangkah perlahan, berpura-pura seakan tidak mengetahui
di mana lokasi cek log atau alat absensi pulang. Tanpa disadari oleh mereka, Iwan pun berhasil mendekat, persis di balik dinding kantin, yang tak seberapa jauh dari posisi mereka. Ia pun segera mengambil HP dari dalam tasnya, kemudian menghubungi Hansin. Di lain tempat, Hansin, yang tengah sibuk membersihkan mobilnya, tiba-tiba mendapat telepon dari Iwan. Telelulit, 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 telerlu. Halo bro, gimana? Baru aja gua mau telepon kamu. Kamu duluan yang telepon gua bro. Ada perkembangan apa ini? Namun pertanyaan Hansin tidak mendapat jawaban dari Iwan. Halo bro, halo. Kemudian Hansin berhenti berbicara sejenak. Ia dengarkan suara orang yang tengah berbicara di HP Iwan. Gini saja, truk diesel itu jangan kalian penuhi isinya. Kasih saja 60% dari barang distributor kantor. 40%-nya lagi kalian ambil dari barang palsu yang telah kita produksi sendiri. Tapi ingat, untuk menghindari kecurigaan staf kantor lainnya, maka 40% barang itu harus kalian jemput di rumah Pak Yohana sendiri. Seperti biasa, supir truk kantor suruh tunggu di luar wilayah. Waduh, sungguh luar biasa strategi Iwan. Ia jadikan HP-nya sebagai clip-on dadakan, sehingga Hansin bisa langsung mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun di saat itu juga, Hansin mendengar, "Hai Iwan, ngapain kamu jongkok di situ? Sini lo." Kemudian Hansin langsung mengakhiri panggilan dari Iwan itu. Di lain tempat, Iwan yang telah dipanggil oleh Pak Yohana segera berdiri. "Ya Pak, ada apa?" sahut Iwan. "Ngapain kamu jongkok di situ? Bukannya langsung pulang?" tanya Pak Yohana. "Maaf Pak, saya lupa di mana alat absensinya ditaruh," jawab Iwan, sembari memasang wajah culunnya, dan berpura-pura tidak tahu. "Jadi tadi pagi, kamu belum mengisi absensi kehadiran gitu?" "Waduh, gimana sih ini? Itu di sana tuh, di depan kantor HRD. Tempelkan telunjuk jarimu di sana, lalu masukkan nomor absensimu. Kalau tidak bisa, kamu hubungi staf HRD di sana. Sebab kamu masih baru di sini. Bisa saja absensimu belum dibuat. Udah sana," ucap Pak Yohana. "Baik Pak, saya permisi." "Terima kasih," jawab Iwan, yang kemudian segera berlalu dari mereka. "Maaf Pak Yohana, apa bocah itu tidak membahayakan kita?" tanya salah seorang staf gudang. "Menurut kamu gimana? Setelah melihat sendiri tampang culunnya tadi, kira-kira dia bisa membahayakan kita atau tidak?" jawab Pak Yohana. Di lain tempat, Hansin, yang tengah berada di pos security gedung pertemuan mewah itu, ditemani Pak Harto dan beberapa security lainnya, tengah mengamati dengan cermat video CCTV yang berada di lantai G4 itu. Terlihat dalam video, satu persatu mobil tamu undangan memasuki parkiran. Pada awalnya, memang nampak biasa saja, tidak ada hal aneh atau mencurigakan. Namun 15 menit kemudian, setelah mobil Hansin berhenti di parkiran, masuk satu mobil jenis sedan, dan berhenti persis di depan mobil Hansin. Terlihat di video itu, salah seorang turun dari mobil dengan membawa pipa besi di tangannya, dan salah seorang lagi turun dari pintu kemudi. Terlihat mereka berdua sedang berselisih paham. Salah seorang yang keluar dari pintu kemudi berhasil merebut besi dari tangan rekannya dan membuangnya ke lantai. Sedangkan orang yang terlihat marah itu segera menuju ke tempat sampah. Ia keluarkan semua isi sampah itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.